U bent mijn rots, wanneer ik wankel. U wint mij op, wanneer ik val. Ibu, Bapak, Saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya kembali ke tengah-tengah saudara, di hadapan saudara. Dan saya tahu pasti bahwa setiap saudara yang sedang melihat tayangan ini, saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang saya berikan tema atau judul, Yesus, Harta yang Terindah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Kami merasa bahwa berkat Tuhan yang melimpah itu selalu berada di atas kami. Bahkan kami terus dituntun dengan anugerah-Mu ya Bapa. Relasi dengan kami, Engkau bangun terus-menerus ya Tuhan. Dan kami merasakan kedekatan itu dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biar pagi hari ini firman boleh disampaikan. Dan firman-Mu ini boleh menjadi sesuatu yang menguatkan hati kami, bahkan mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan manusia, manusia selalu mencari kepuasan dan kepuasan bagi dirinya. Setiap manusia berbeda satu dengan yang lain dalam cara dia mencari kepuasan. Ada yang mencari harta yang berlimpah-limpah. Ada yang mencari bahwa dia harus menikah dengan seorang gadis yang cantik. Atau seorang gadis yang cantik, dia harus menikah dengan orang yang tampan, laki-laki yang tampan. Tapi saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7-9. Dia berkata demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus berbicara tentang harta. Dia pernah berkata dalam firman-Nya yang dia tuliskan dalam kitab Korintus, aku juga merasakan bahwa sebenarnya aku pernah merasakan kemiskinan yang luar biasa. Tapi aku juga pernah merasakan kelimpahan. Tapi Bapak Ibu, apakah itu merupakan sesuatu yang dikejar oleh Rasul Paulus? Kelimpahan dalam hidupnya. Memang Bapak Ibu, segala sesuatu itu adalah karena Allah yang memberkati kita. Dan Allah yang membuat segala sesuatu berhasil dalam kehidupan kita. Kita hanya menjadi alat yang Allah pakai untuk bisa menikmati segala sesuatu yang menjadi ciptaannya. Tapi manusia dalam kehidupannya selalu mencari dan melebih tentang apa yang disebut dengan harta. Orang mencari uang berlimpah-limpah, bekerja dengan keras. Akibatnya apa, saudaraku? Rumah tangga mereka berantakan satu dengan yang lain. Tapi saya bersyukur, saudaraku, hari-hari yang kita lewati saat ini bukan hari-hari di mana Allah mengajar kita. Allah mulai untuk memberikan pada kita satu pengertian yang baru. Supaya kita ini berdiam diri tenang dalam segala hal. Supaya kita bisa mengerti dan balik bahwa ada sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Pekerjaan bukan sesuatu yang utama. Menimbun harta bukan sesuatu yang utama. Bahkan saudaraku, seringkali manusia mencari kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang sebenarnya bagi dia bukan sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Bahkan firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukankah segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini termasuk menghimpun segala harta benda yang kita inginkan? Mobil mewah,
perhiasan yang luar biasa, berlian yang bertumpuk-tumpuk yang harus kita punyai, supaya kelihatan bahwa kita menjadi orang yang berhasil. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, justru banyak hal yang kita lakukan hari-hari ini membawa kita dalam sesuatu yang menyiksa diri kita, bahkan berbagai-bagai duka. Coba kita lihat, saudaraku, selebriti-selebriti dunia, mereka menumpukkan uang begitu banyaknya dari hasil kerja mereka. Tapi berapa banyak daripada mereka yang justru akhirnya membunuh dirinya, menyimpang daripada imannya, menyiksa dirinya, berduka luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memuaskan mereka. Tapi Bapak Ibu, saya berkata kepada kita semuanya, akibat daripada menimbun uang dan cintakan uang, itu akan menghasilkan sesuatu di mana kita ini menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh dalam hidup ini. Sombong dan angkuh, merasa bahwa diri kita ini lebih tinggi daripada orang lain, merasa bahwa dengan harta yang kita punyai, orang lain gak ada artinya sama sekali. Saya berkata kepada kita semuanya, kita sebagai makhluk yang sosial di atas dunia ini tidak pernah bisa meninggalkan hubungan dengan orang lain. Kita justru harus menjadi orang-orang yang bisa berbagi dengan orang lain, bisa memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain yang bisa kita berikan. Seorang pengusaha tidak pernah menjadi pengusaha yang berhasil kalau dia bekerja sendiri dalam perusahaannya. Dia harus berkolaborasi dengan orang lain, dia harus berkolaborasi dengan pegawai-pegawainya. Sehingga oleh karena kolaborasi, relasi dengan pegawai-pegawainya, perusahaannya semakin hari semakin meningkat. Kita kadang-kadang lupa, saudaraku, satu hal yang lumrah terjadi, bahwa kita ini pernah terhubung dengan orang lain, yaitu ibu kita. Coba kita pegang pusar kita, saudara. Semua orang punya pusar. Itulah suatu tanda bahwa kita pernah terhubung dengan ibu kita. Tanpa ibu kita, kita tidak pernah bisa dilahirkan di atas dunia ini. Tanpa ibu kita, hidup kita tidak seperti hari ini, Bapak Ibu. Tapi berapa banyak orang yang justru melupakan ibunya, meninggalkan ibunya. Tidak lagi mereka menjadi orang-orang yang perhatikan orang tuanya seperti ini. Apakah itu merupakan suatu kepuasan dan kebahagiaan bagi kita semuanya? Saya ingin berkata pada kita, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya segala sesuatu harus kita pikirkan ulang kembali. Bahwa relasi kita dengan orang lain justru harus menjadi sesuatu yang harus kita pelihara terus-menerus dalam hidup ini. Saudara menjadi orang-orang yang menerima keselamatan. Saudara yang menjadi orang-orang yang hari-hari ini mengenal tentang Tuhan. Saudara yang hari-hari ini menjadi orang-orang yang benar-benar bisa melayani Tuhan. Atau saudara menjadi orang-orang yang hari-hari ini sudah begitu giat di dalam gereja saudara. Tapi tahukah saudara bahwa ada seorang yang menjadi pendamping saudara, menjadi mentor saudara, yang selalu ada bersama dengan saudara, mengajari saudara, membuat saudara semakin menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Siapakah mereka? Tidak lain, Bapak Ibu, dialah seorang yang pernah mendampingi saudara, seorang mentor saudara, bahkan saya ingin katakan pada saudara, seorang pendeta saudara. Tapi semakin saudara menjadi orang-orang yang semakin diberkati, bukan saja dengan harta dunia ini, tapi diberkati. Seakan saudara berkata, aku sudah bisa berkhotbah, aku sudah bisa mengajar. Sehingga saudara melupakan siapakah orang yang pernah membawa saudara dalam keberhasilan dalam hidupmu ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kesuksesan tidak ditentukan oleh berapa banyak uang, harta, jabatan yang kita punya, tetapi menyelesaikan tujuan hidup sebelum kita mati. Itu kesuksesan. Bukan juga ditentukan oleh apa yang Anda telah kerjakan dan membandingkannya dengan apa yang telah dikerjakan orang lain. Sehingga engkau menganggap rendah orang lain karena engkau telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya berkata, saudaraku, itu bukan sukses. Dengan mengecilkan orang lain, saudara membanggakan diri saudara, itu kesombongan, Bapak Ibu. Tapi kesuksesan yang benar adalah
ketika saudara mengukur sukses dari apa yang telah Anda lakukan, dibandingkan dengan apa yang harus dan mampu Anda lakukan. Kita semuanya punya kemampuan, Bapak Ibu. Diberikan kemampuan oleh Allah. Dan kita punya tugas untuk melakukan apa yang Tuhan sedang inginkan kita lakukan. Segala sesuatu ini, saudaraku, tidak bisa diukur oleh orang lain. Orang lain merasa bahwa Anda kalau punya Porsche, Anda orang yang sukses. Tapi saudaraku, satu hal yang paling dalam adalah, apakah kita ini menjadi orang-orang yang sudah tahu kemampuan kita masing-masing? Yang hanya tahu adalah Anda dan Tuhan saja yang tahu untuk hal itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hal seperti ini, saudaraku, benar apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dia berlomba dan berlomba dan berlomba dalam hidup ini. Karena hidup ini semakin hari semakin menarik kita kepada dunia itu sendiri. Menarik kita pada kenikmatan itu sendiri. Tapi Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Siapakah yang bisa mengukur iman seseorang? Siapakah yang bisa berkata bahwa orang itu punya iman yang tinggi dan mempertahankan imannya? Tidak lain. Hanya orang tersebut dan Allah yang tahu bagaimana dia memelihara imannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu menjadi orang-orang yang selalu mawas diri dalam kehidupan ini. Harus tahu bahwa kita diciptakan Allah dengan segala sesuatu potensi yang besar dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, saudaraku, dalam satu biji, di dalamnya penuh dengan potensi sampai biji itu dapat tumbuh dan menjadi pohon yang besar. Kita juga harus ingat, Bapak Ibu, bahwa kita sebenarnya jadi orang seperti itu. Allah telah menetapkan segala sesuatu dalam diri kita supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang. Sehingga Rasul Paulus berdoa seperti demikian. Dalam Efesus 3 ayat 19. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Dia berdoa supaya kita semua dipenuhkan oleh hal itu. Agar dengan kepenuhan Allah itulah sebenarnya kita dapat bekerja. Kita bisa memaksimalkan kemampuan kita. Memaksimalkan semua karunia-karunia roh kita. Sehingga apa yang kita lakukan bukan saja untuk diri kita, Bapak Ibu, tapi justru bagi banyak orang yang sedang menantikan apa yang menjadi karya kita oleh karena pengenalan kita akan Kristus. Bapak Ibu, banyak orang yang mengejar hanya bagi dirinya. Dia selalu berkata, aku sedang mengejar masa depanku. Aku sedang mengejar cita-citaku. Memang, apa yang kita pernah dengar, gantungkanlah cita-citamu itu setinggi langit. Tapi bagaimana engkau meraihnya kalau itu setinggi langit? Adakah langit itu punya batas? Saya berkata satu hal, saudaraku. Masa depan bukan ada di luar, tetapi ada di dalam diri Anda. Karena Allah telah melakukannya. Allah sudah memasukkan segala sesuatu kepenuhannya dalam diri kita. Dan itulah masa depan saudara, tergantung saat ini. Dapatkah kita memaksimalkan segala sesuatu itu untuk dapat kita buat yang besar bagi Allah dan bagi manusia? Banyak orang yang kadang-kadang hidup dalam ilusi-ilusinya sendiri. Memikirkan hal-hal yang besar. Memang saudaraku, kalau punya visi-visi yang besar, tapi saudaraku, visi yang terlalu besar, yang tidak sesuai dengan kemampuanmu, tidak pernah akan kau capai. Tapi justru akan menjadi kecewaan bagi dirimu sendiri. Saya membaca buku Acres of Diamonds yang dikarang oleh Russell Conwell. Buku ini bagus sekali. Karena apa? Buku ini menceritakan tentang seorang yang ada di Afrika yang bernama Ali Hafed. Ali Hafed itu punya satu ladang yang cukup luas. Dia setiap hari mulai membajak ladangnya.
menanami segala sesuatu dengan segala yang indah, tanaman-tanaman yang berguna bagi kehidupannya. Tapi suatu hari, Bapak Ibu, dia didatangi oleh seorang yang cukup pandai, punya pengetahuan yang luas. Dan orang itu bercerita tentang dia, tentang satu daerah di Afrika yang penuh dengan berlian-berlian. Dan ketika orang pandai ini berkata, kalau engkau bisa mendapatkan berlian, maka engkau menjadi orang yang kaya dan tidak tertandingi oleh apapun juga. Lalu dia bertanya, di manakah aku bisa mendapatkan berlian-berlian itu? Si orang pandai ini berkata, kalau engkau mengikuti aliran air yang pasirnya putih, maka di sana engkau akan menemukan berlian-berlian itu. Ali Hafed berpikir bahwa dia melihat sekelilingnya, dia tidak melihat apa-apa. Dia hanya melihat bahwa di ladangnya begitu saja, tidak satu pun yang indah di situ. Dia hanya melihat sungai yang kecil yang tidak artinya bagi dia. Dan dia berkata, aku akan pergi ke tempat yang lain yang diceritakan oleh orang ini, karena di situ banyak berlian sehingga aku menjadi orang kaya. Pergilah dia ke tempat itu. Dia menjual semua ladangnya dengan harga yang murah dan dia pergi. Tapi ketika dia sampai ke tempat itu, Bapak Ibu, dia pun kecewa karena dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan akhirnya Ali Hafed membunuh dirinya dengan dia menceburkan diri dalam sungai yang besar dan tenggelam di sana. Tetapi orang yang membeli ladang tersebut, satu hari ketika dia membaca, tiba-tiba di seberang sana di dekat sungai, dia melihat sesuatu yang berkilauan. Dia pikir, apakah itu? Dia mendatangi tempat di mana lihat sesuatu yang berkilau. Itu sebetulnya bongkah batu. Dia ambil, dia pikir, aduh, kristal yang luar biasa bagusnya. Dan ditaruhkan di atas perapian di rumahnya. Satu hari, orang yang sama, orang yang pandai itu datang ke rumahnya dia. Dan dia melihat bongkahan batu itu di atas. Dan dia berkata, Hafed, betapa luar biasanya apa yang telah engkau temukan. Terkejutlah Hafed, bukan Hafed, orang yang membeli ladangnya. Terkejutlah dia. Dan dia berkata, bukankah itu hanya sebongkah kristal yang sebenarnya nggak ada artinya? Tapi orang pandai itu berkata, yang kau temukan adalah satu bongkah berlian yang terbesar yang pernah ditemukan orang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang tersebut menjadi sangat-sangat kaya karena dia menemukan berlian itu. Tapi Ali Hafed, dia kecewa karena mengejar berlian. Akhirnya dia harus membunuh dirinya sendiri. Apakah kira-kira moral daripada cerita ini? Bapak Ibu, seandainya kita ini tetap berdiri di ladang berlian kita dengan hikmat dan kesabaran untuk menjelajahi pekerjaan yang telah kita lakukan, kita pasti akan menemukan kekayaan yang dicari. Jangan pergi kemana-mana, Bapak Ibu. Apa yang kau kerjakan hari ini, kerjakanlah seperti engkau mengerjakannya bagi Tuhan. Kalau engkau melayani Tuhan, layanlah Dia dengan segenap hatimu, seakan-akan besok engkau akan mati. Karena disitulah sebenarnya berlian akan kau temukan dalam hidupmu. Ibu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali manusia tertipu dengan apa yang dia lihat. Bukankah sering kita mendengar bahwa rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau? Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Tapi tahukah saudara, ketika saudara melihat rumput tetangga yang hijau itu, saudara tidak pernah memikirkan bagaimana yang empunya ladang di mana rumput itu mulai tumbuh, pekarangan yang mulai tumbuh dengan rumput yang hijau. Bagaimana dia memelihara, bagaimana dia menyirami, bagaimana dia memupuki. Anda hanya melihat sekejap saja tentang apa yang Anda lihat dengan mata saudara. Tapi Anda tidak pernah memikirkan tentang bagaimana itu bisa terjadi. Sukses tidak ditentukan ketika Anda membuat orang lain di bawah Anda.
tetapi bagaimana menyelesaikan dan mencapai tujuan hidup Anda, di mana Anda harus dan mampu melakukannya. Mari melihat pada diri kita. Lihat pada diri kita. Apakah tujuan hidupmu? Sudahkah engkau mencapai tujuan hidupmu? Dan engkau membuat hidupmu sebagai sesuatu yang berharga, yang memberkati bukan hanya dirimu, tapi orang-orang lain, segenap rumahmu, tetanggamu, teman-teman di dalam jemaatmu. Apakah engkau sudah menjadi orang-orang seperti demikian? Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ada sesuatu yang indah yang Tuhan tuliskan dalam Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya suka sekali dengan ayat ini, Bapak Ibu. Karena pada awalnya Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berarti Allah sudah memikirkan kita jauh hari sebelum kita dilahirkan. Dan rancangan-rancangan Allah telah ditaruhkan di dalam diri kita sebelum kita dilahirkan dalam dunia ini. Yang berarti Bapak Ibu, segala potensi-potensi masa depan Allah sudah taruhkan dalam diri kita masing-masing. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan juga harapan hari depan yang luar biasa. Bapak Ibu, banyak sekali kita mensalah-artikan ayat ini. Bahwa Allah sudah menyediakan rancangan kita. Kita tinggal bekerja dan bekerja dan bekerja. Dan harus mengejar masa depan itu. Saya katakan saudaraku, masa depan itu, sekali lagi, masa depan itu bukan ada di luar, tapi ada dalam diri saudara. Tetapi Bapak Ibu, kita ini walaupun ada di dalam Tuhan punya potensi yang begitu besar. Karena kita masih berada dalam dunia ini, dunia yang berdosa. Banyak sekali halangan-halangan yang akan kita temukan, godaan-godaan yang akan menyeret kita kepada sesuatu yang mungkin tidak lagi sesuai dengan harapan kita. Kita selalu menjadi orang-orang yang harus melihat bahwa ada risiko ketika kita berada di atas dunia ini. Seperti Yesus berkata, kalau seandainya seorang dia ingin membangun rumah, bukankah dia harus menghitung dulu berapa budget yang dia punya untuk membangun rumah itu? Apakah dia akan kehabisan uangnya kalau dia tidak menghitung budgetnya? Perlu dipikirkan akan hal ini. Bahkan seorang yang akan berperang, bukankah dia harus menghitung berapa kekuatannya? Karena risiko-risiko yang ada sesuatu yang akan saudara temukan dalam setiap kehidupanmu. Ketika saya belajar di sekolah, satu hal yang saya ingat bahwa ketika saya belajar tentang investasi, maka selalu ada satu risiko kalau kita berinvestasi. Dan sudah diformulasikan dalam satu rumus delta sama dengan akar sigma X min X1 kuadrat dibagi dengan N. Itu kira-kira untuk bisa menghitung risikonya, besar atau kecil risiko itu. Manusia selalu harus melihat sekecil mungkin risiko yang akan dihadapi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita perlu menjadi orang-orang yang tetap ada dalam pemikiran kita. Allah telah memenuhkan kita dengan sesuatu yang dari Dia sendiri, yang mampukan kita melakukan perkara-perkara besar. Bahkan saudaraku, di dalam segala permasalahan hidupmu, Allah sudah memberikan kepadamu solusi, jalan keluar, supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang putus asa. Tidak lagi menjadi orang yang justru akhirnya membunuh diri seperti Ali Hafed, yang tidak menemukan apa-apa. Tapi kita menjadi orang-orang yang tetap dapat tangguh, dapat unggul, dan dapat menjadi orang-orang yang selalu berkata dalam diri kita masing-masing, oleh karena Dialah aku mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, satu buku yang saya baca lagi dengan judul The Rope,
yang ditulis oleh Lloyd C. Douglas. Buku ini sebenarnya menceritakan tentang penyaliban Kristus. Tapi di tengah-tengah penyaliban Kristus itu, kita tahu, ketika Yesus masih tergantung di atas kayu salib, tiba-tiba tentara Romawi yang ada di bawahnya itu mulai melemparkan undi atas jubah yang dipunyai oleh Yesus. Seorang tentara Romawi yang bernama Marcellus Gallio memenangkan undi jubah Yesus saat penyaliban itu. Marcellus bukanlah seorang yang percaya Yesus, tetapi budaknya yang bernama Demetrius ada seorang yang percaya kepada Yesus dan tinggal bersama-sama dengan dia. Tetapi satu hari ketika Demetrius melihat jubah Yesus yang menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi hati Demetrius, Tuhan yang dia percayai harus disalibkan, dan bahkan jubahnya harus dibagikan bagi orang-orang lain. Maka Demetrius mengambil jubah itu, melarikan diri keluar. Tetapi ketika Marcellus tahu bahwa jubah Yesus telah diambil oleh Demetrius, saudara, hatinya merasa kacau, hatinya merasa betul-betul tersiksa. Sampai-sampai saudaraku, dia merasakan pengalaman yang sangat mengganggu dalam mimpi-mimpi di malam hari dan perasaan bersalah atas perbuatannya. Marcellus memutuskan untuk mencari dan menemukan Demetrius. Dia pergi keluar mencari Demetrius. Sepanjang jalan dia mencari, tapi bayangan-bayangan tentang Yesus, bayangan-bayangan tentang semua perbuatannya membawa penyesalan pada dirinya. Tapi seperti ketika Paulus bertemu dengan Yesus di jalan Damaskus, Marcellus di tengah jalan tiba-tiba dia berlutut, dan tengah jalan itulah dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Saya ingin berkata pada kita semuanya, saudara, seringkali masa lalu kita menghantui kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita menghantui kita. Tapi jangan pernah engkau pelihara apa yang menjadi penghalang bagi dirimu. Cari sesuatu yang bisa melepaskan engkau, seperti Marcellus. Dalam pertobatannya, dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bapak Ibu, seringkali dalam perjalanan hidup ini, kita menjadi orang-orang yang patah arang. Saya ingin bertanya pada kita semuanya, adakah di antara kita dalam suatu waktu pernah tergoda untuk melarikan diri dari semua persoalan-persoalan hidupmu? Mari saudara lihat hari ini, lihat koreksi dirimu. Apa pernah terjadi dalam dirimu? Saya hanya ingin berkata pada saudara, jangan pernah lari dari masalah Anda. Hadapi masalah Anda. Hadapi bersama-sama dengan Yesus. Maka segala sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang akan membuat saudara terlepaskan daripada segala kegalauan saudara. Seperti kapal yang besar dalam badai laut, ia akan tetap berlayar ke depan. Dan mesinnya akan dipacu secara maksimal. Badai pasti berlalu. Walaupun kadang-kadang terlihat tidak pernah akan mereda. Tapi kapal itu pada satu saat, ketika dia memacu segala kemampuannya, mesinnya dipacu dengan maksimal, pasti dia akan sampai di tepi pantai. Saya ingin berkata pada kita semua, Bapak Ibu, mari kita mencari Yesus, mencari Yesus, mencari Yesus sebagai harta yang begitu luar biasa indahnya. Taruhkan dalam dirimu. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, baik yang kecil maupun yang besar, bisa kita tanggung. Karena Dia yang ada di dalamku memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus tetap ada bersama-sama dengan saudara. Yesus mengasihi saudara. Seberapa buruk pun kehidupan saudara, seberapa besar pun dosa-dosa yang pernah kau perbuat, ingat satu hal ini.
Yesus mengasihi engkau. Yesus cinta engkau. Bahkan Bapak Ibu, Filipi 4:19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia akan memenuhi segala keperluanmu kalau engkau bertobat di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya bagikan pada saudara, dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita semuanya memang ada dalam dunia ini, tapi kita tidak berasal daripada dunia ini. Kita sudah diselamatkan oleh Allah dalam pertobatan saudara. Dan hari ini saudara sedang diselamatkan Allah terus-menerus sampai pada hari akhir. Dan pada akhirnya saudara, keselamatan itu akan terjadi ketika kita bertemu dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Saya percaya, kalau saudara mengikuti firman Tuhan pagi hari ini, saudara akan mendapatkan perubahan-perubahan dalam dirimu. Allah membuat engkau menjadi orang-orang yang baru, yang lain, daripada apa yang pernah saudara lihat tentang dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita semuanya satu firman-Mu ya Bapa yang menguatkan hati kami. Engkaulah sebenarnya harta yang terindah itu yang telah Kau taruhkan dalam diri kita masing-masing. Biarlah Tuhan, dengan apa yang kita punya hari ini, kami berkata, kami tidak pernah akan gentar tentang apapun juga. Kami hanya akan mencari Engkau lebih daripada segala sesuatu ya Tuhan. Karena Engkaulah sebenarnya harta yang paling penting dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau memberkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dengan berkat Tuhan yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.